Sahabat jejak waktu Muslim, pernahkah kita merenung setiap karya yang indah, setiap produk yang berkualitas tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari proses yang tertata, sabar, dan penuh kesungguhan. Dalam dunia usaha, strategi proses adalah jantung yang menggerakkan kehidupan produksi. Ia mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa, menyatukan tenaga, waktu, dan niat baik, agar hasilnya bukan sekadar untung, tetapi manfaat dan keberkahan. Strategi proses adalah pendekatan organisasi untuk menciptakan alur kerja yang efisien, terukur, dan bernilai tambah. Tujuannya jelas, menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan dalam batas biaya, waktu, dan kemampuan yang Allah tetapkan. Bagi kita, proses bukan sekadar urutan kerja, tetapi perjalanan spiritual dari bahan mentah menjadi manfaat bagi sesama. Langkah pertama adalah mengenali bahan yang digunakan. Ada bahan baku sebagai materi utama, bahan pembantu yang mendukung kelancaran produksi, produk antara sebagai jembatan, hingga produk akhir yang siap dikirim kepada dunia. Semua ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup pun ada proses. Ada tahap awal, tahap pengujian, dan akhirnya hasil yang matang. Sebagaimana Allah membentuk manusia dari tanah, lalu meniupkan ruh dan memberi kehidupan yang penuh ujian. Untuk merancang proses yang baik, dibutuhkan ilmu dan observasi. Kita bisa mengumpulkan informasi melalui 4 cara. Observasi langsung untuk melihat kondisi nyata, wawancara untuk menyingkap makna di balik pengalaman, kuesioner untuk menjangkau lebih banyak suara, dan dokumentasi sebagai bukti nyata. Dari sinilah data dikumpulkan, diolah menjadi pemahaman, dan pemahaman itulah yang menjadi dasar perubahan. Sahabat jejak waktu Muslim, proses yang baik tidak hanya efisien, tetapi juga menciptakan keunggulan bersaing yang diridhoi Allah. Sebuah perusahaan tidak akan maju jika proses produksinya masih menyisakan keborosan, kesalahan, dan waktu yang terbuang. Maka, analisis proses menjadi kunci. Kita perlu bertanya, apakah proses ini memberi nilai tambah? Apakah tahapan ini benar-benar dibutuhkan? Apakah sistem ini memudahkan pelanggan dan mengurangi biaya? Pertanyaan itu bukan sekadar manajerial, tetapi refleksi tentang kejujuran dalam bekerja. Karena dalam Islam, bekerja dengan efisien dan jujur adalah bentuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Maka, menyusun strategi proses bukan hanya soal teknik, tetapi soal hati yang ingin menyempurnakan amanah. Untuk membantu memahami proses, ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan. Pertama adalah flowchart, yaitu peta visual tentang aliran material, dokumen, dan tenaga kerja. Ia menuntun kita melihat keseluruhan langkah dari awal hingga akhir. Kedua, time function mapping, yang tidak hanya menampilkan urutan kerja, tetapi juga waktu yang digunakan di setiap tahap. Dari sana kita bisa melihat di mana waktu terbuang dan bagaimana memperbaikinya. Yang ketiga adalah process chart, yang menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan pergerakan manusia dan material. Melalui bagan ini, kita bisa menakar berapa biaya yang dihabiskan dan seberapa efisien tenaga digunakan. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam manajemen proses, waktu adalah karunia. Setiap menit yang disia-siakan adalah nikmat yang terlewat tanpa syukur. Kemudian, ada value stream mapping, sebuah alat untuk melihat di mana nilai sesungguhnya tercipta dalam rantai produksi. Ia mengajarkan kita agar tidak sekadar membuat barang, tetapi menambah nilai yang bermanfaat bagi pelanggan. Value stream mapping juga mengingatkan bahwa dalam setiap proses, ada keputusan manajerial yang memengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, setiap keputusan harus diambil dengan kebijaksanaan, bukan keserakahan. Selanjutnya,
Dikenal pula service blueprinting. Alat ini digunakan untuk memetakan interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan. Ia membagi proses menjadi 3 lapisan yang terlihat oleh pelanggan, yang dilakukan di belakang layar, dan yang terjadi di luar kendali pelanggan. Dari sinilah kita belajar bahwa pelayanan sejati bukan hanya yang tampak di permukaan, tetapi juga yang tersembunyi, kerja sunyi yang tidak terlihat, namun bernilai tinggi di sisi Allah. Sahabat jejak waktu Muslim, setiap proses produksi juga membawa konsekuensi biaya, maka diperlukan perhitungan yang cermat dan penuh tanggung jawab. Kita menghitung waktu kerja, biaya per jam, dan jumlah proses dalam setahun. Semua ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang Allah titipkan tidak terbuang sia-sia. Efisiensi bukan tentang menghemat tanpa rasa, tetapi tentang memanfaatkan nikmat waktu, tenaga, dan materi dengan bijak. Dalam manajemen proses, perbaikan berkelanjutan adalah keharusan. Setiap langkah harus dievaluasi, setiap kesalahan harus menjadi pelajaran, dan setiap keberhasilan harus menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik. Itulah makna continuous improvement dalam pandangan Islam. Bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem. Setiap peta proses, setiap data, dan setiap analisis yang kita buat, pada hakikatnya adalah sarana untuk menegakkan keadilan dalam produksi. Keadilan bagi pekerja yang telah berusaha, keadilan bagi pelanggan yang mengharapkan kualitas, dan keadilan bagi alam yang harus dijaga dari kerusakan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini menjadi pedoman bahwa strategi proses yang sejati bukan hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan berlandaskan akhlak mulia. Dalam dunia yang serba cepat ini, mungkin kita sering lupa bahwa proses memiliki ruh. Mesin bisa menggantikan tangan manusia, tetapi tidak bisa menggantikan hati yang berdoa di setiap pekerjaan. Maka, marilah kita tata proses produksi dengan ilmu dan iman. Rancang strategi dengan keadilan, jalankan dengan kesungguhan, dan niatkan semua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hasil yang baik tidak datang dari sistem yang rumit, melainkan dari hati yang jujur dan kerja yang penuh keberkahan. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Waktu Muslim dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.